_TTV. Benar banget. Nah ya, sekarang kita akan membahas tentang perjalanan di akhirat bagi seseorang yang bunuh diri. Aduh, judulnya aja udah serem banget ya, Lu ya. Serem banget. Emang bagaimana sih perjalanannya orang yang bunuh diri itu? Pokoknya serem banget ya. Lebih baik kita lihat penjelasannya ya. Pemirsa, ini dia penjelasannya. Itu adalah salah satu keputusasaan, dan itu adalah sesuatu yang aku sesali seumur hidup aku, dan itu punya aku bertobat pada saat datang ke sini. Ya Allah, maafkan gitu, ampuni saya karena saya sudah berburuk sangka kepadamu, karena saya sudah ibaratnya sudah seolah-olah menghakimi gitu ya, kenapa harus begini gitu. Itu salah satunya. Karena setelah saya melakukan itu, 1 bulan kemudian saya justru dibukakan sama Allah, karena sama Allah. Pemirsa, akhir-akhir ini kita sering mendengar dan melihat dari media bahwa banyak orang yang melakukan tindakan bunuh diri karena berbagai kasus yang menjeratnya. Seperti contoh kasusnya adalah seseorang yang bunuh diri akibat himpitan ekonomi, jeratan hutang yang menelitnya, atau seorang pemuda-pemudi yang nekat mengakhiri hidupnya karena putus cinta. Bahkan ada beberapa anak kecil yang nekat bunuh diri karena masalah sepele dan masalah-masalah hidup lainnya yang dapat menyebabkan seseorang mengalami putus asa dalam menjalani kehidupan. Mereka menyangka bahwa dengan menghabisi nyawa mereka, selesailah segala masalah. Perasaan putus asa dan kurangnya pengetahuan agama mendorong mereka untuk menyelesaikan masalah yang menjerat mereka dengan cara bunuh diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." Surat Al-Baqarah ayat 195. Jadi pemirsa, sudah jelas dalam Al-Quran, bunuh diri itu dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ganjaran orang-orang yang melakukan bunuh diri sangatlah pedih, sehingga kelak neraka menjadi tempat bagi orang-orang yang melakukan bunuh diri. Berikut penjelasannya. Pemirsa, satu hal yang perlu dan diingat, kematian bukanlah akhir segala-galanya. Justru kematian adalah awal perjalanan panjang yang tiada akhir. Masih panjang waktu dan masa yang harus kita lalui, mulai dari alam barzah, saat kebangkitan, saat berkumpul di padang mahsyar, saat berhisab dan ditimbang segala amal, saat menyeberang jembatan di atas lembah neraka, barulah diputuskan kekal di neraka atau surga. Alangkah ngerinya bagi orang yang berputus asa dari rahmat Allah, kemudian melakukan aksi bunuh diri. Sebenarnya ia tidak mati, ia tetap hidup, yang mati hanya jasadnya, sedang ruhnya tetap hidup di alam barzah, menghadapi persoalan baru yang lebih sulit dan berat dibandingkan yang ditinggalkannya di dunia ini. Di alam barzah, dia akan berhadapan dengan malaikat penjaga kubur yang akan menimpakan berbagai azab padanya. Itulah azab yang disediakan Allah bagi orang yang kafir dan putus asa dari rahmatnya, seperti firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 23. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan Dia, mereka putus asa dari rahmatku, dan mereka itu mendapat azab yang pedih. Surat Al-Ankabut ayat 23. Dan pemirsa, berikut adalah beberapa hadis Rasulullah tentang ganjaran bagi orang-orang yang bunuh diri. Pada hadis riwayat Muslim 109, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa bunuh diri dengan besi, maka di neraka jahanam nanti besi itu selalu di tangannya. Ia menusuk-nusukkan ke perutnya selama-lamanya. Dan barang siapa bunuh diri dengan minum racun, maka di neraka jahanam nanti ia akan terus meminumnya selama-lamanya. Dan barang siapa bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari gunung, maka di neraka jahanam nanti ia akan menjatuhkan dirinya selama-lamanya. Lalu dalam hadis riwayat Abu Awanah dalam Al-Mustakhraj nomor 131 sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia,
maka Allah akan mengazabnya dengan alat tersebut pada hari kiamat. Dan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3463, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dahulu di zaman sebelum kalian ada seseorang yang terluka, namun ia tidak bersabar, lalu ia mengambil pisau dan memotong urat nadi tangannya. Darahnya terus mengalir sampai ia meninggal dunia. Maka Allah berfirman, hambaku telah mendahuluiku dengan dirinya, maka aku mengharamkan surga untuknya. Beberapa penjelasan dari hadis tersebut jelas sekali dikatakan bahwa bunuh diri adalah perbuatan dosa besar. Pelakunya diazab dalam neraka jahanam dengan alat yang ia gunakan untuk bunuh diri. Dan ada penjelasan lain tentang keyakinan ahli sunnah, yaitu bahwa seorang muslim yang melakukan bunuh diri selama tidak meyakini kehalalan bunuh diri, maka ia termasuk pelaku dosa besar, dan di bawah kehendak Allah ia tidak kekal dalam api neraka. Namun jika ia meyakini bahwa bunuh diri adalah halal, bahkan dianggap sebagai kebanggaan, maka ia kekal dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Nah pemirsa, bunuh diri bukanlah tindakan yang dapat menyelesaikan masalah. Apapun masalah hidup yang dialami seseorang, seberat apapun beban persoalan yang dipikulnya, semuanya bisa dilalui dengan baik, dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan memohon pertolongannya. Karena sesungguhnya Allah tidak akan memberi ujian melebihi batas kemampuan umatnya. Seperti firman Allah berikut ini, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang bagimu. Surat An-Nisa ayat 29. Aduh Nu, serem banget ya. Pemirsa rumah juga semoga kita nggak ada yang meninggal karena bunuh diri ya. Alhamdulillah, jangan sampai. Dan memang bunuh diri itu adalah bukan tindakan yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan seperti yang dijelaskan tadi, ketika kita bunuh diri dengan memakai besi, di akhirat kita akan menusuk diri kita terus dengan besi. Terus kalau kita bunuh diri dengan loncat dari ketinggian, kita juga akan terus seperti itu. Kita akan bunuh diri, kita akan melakukan itu terus menerus, hancur hidup lagi, terus seperti itu ya. Jadi sebenarnya intinya adalah bunuh diri adalah bukan suatu tindakan yang tepat. Jadi kalau ada masalah seberat apapun, kita minta pertolongan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, betul banget Nu. Sekarang aku mau nanya nih, kamu tahu nggak sih soal ruqyah itu apa? Ruqyah itu setahu aku adalah menjampi dengan doa-doa baik. Nah, sebentar lagi kita punya berita soal ruqyah yang lengkap dan ruqyah menurut ajaran Islam supaya kita juga nggak gampang tertipu. Ya, oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Pemirsa, setiap berita Islami masa kini, pasti kata ruqyah sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Tetapi apakah Anda tahu makna dari ruqyah itu sendiri? Ruqyah itu adalah menjampi atau membacakan doa-doa yang baik kepada orang yang sedang sakit. Akan tetapi, bagi kebanyakan orang beranggapan, apakah ruqyah itu sebenarnya boleh atau tidak dalam Islam? Ya, ruqyah itu memang diperbolehkan selama tidak mengandung kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda, perlihatkan kepadaku ruqyah kalian, dan tidak apa-apa melakukan ruqyah selama tidak ada unsur syirik. Hadis riwayat Muslim.
Meruqyah itu memang disyariatkan, namun jika Anda meminta diruqyah maka itu hukumnya makruh, seperti sabda Rasulullah SAW berikut, mereka adalah orang yang tidak meminta diruqyah, tidak bertathayur atau menganggap sial dengan sesuatu, tidak berobat dengan kai atau besi yang dipanaskan, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 5705 dan Muslim nomor 372. Melakukan ruqyah tidaklah hanya sekedar memberikan jampi-jampi atau doa, tapi juga harus sesuai dengan syariat Islam dan juga harus memenuhi syarat. Berikut adanya 3 syarat ruqyah yang sesuai ajaran Islam. Yang pertama ialah membacakan doa dengan menggunakan firman-firman Allah atau dengan nama dan sifatnya. Seperti yang kita ketahui, ada sebagian orang yang melakukan ruqyah hanya sekedar mengucapkan doa tanpa diketahui apakah itu sesuai atau tidak. Syarat ruqyah yang kedua yaitu wajib menggunakan bahasa Arab atau dengan sesuatu yang dapat difahami maknanya. Ya pemirsa, melakukan ruqyah sesungguhnya memang diwajibkan untuk menggunakan bahasa Arab. Namun jika tidak sanggup, maka diperbolehkan menggunakan kalimat yang mempunyai makna. Syarat ruqyah yang terakhir adalah harus yakin bahwa berpengaruhnya ruqyah itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jikalau ia tidak meyakininya maka akan termasuk ke jenis ruqyah syirik. Nah pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Surat Al-Isra ayat 82. Ya pemirsa, tidak semua ruqyah yang ada dan yang kita tahu mengandung unsur syirik, namun ada pula ruqyah yang syar'i. Berikut penjelasan mengenai jenis-jenis ruqyah. Jenis dari ruqyah yang pertama ialah ruqyah syar'iyah, yaitu ruqyah yang memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Karena ruqyah ini dilakukan dengan menggunakan jampi-jampi yang berdasarkan dari Al-Quran, serta doa-doa yang memang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah masuk ke rumahku sementara aku mengobati seorang wanita atau meruqyahnya. Beliau bersabda, obati atau ruqyah ia dengan kitabullah. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 6098 sahih. Jenis ruqyah yang kedua ini adalah jenis ruqyah yang dilarang, yaitu ruqyah syirkiyah. Ruqyah ini berarti bacaan yang mengandung mantra-mantra, pengagungan dan penyebutan setan, ataupun perilaku-perilaku pada saat ruqyah yang mengandung dosa syirik, bid'ah dan khurafat. Seperti Nabi SAW bersabda, sesungguhnya mantra-mantra, jimat dan guna-guna adalah syirik. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3883, Ibnu Majah nomor 3530, dan Ahmad 1381. Nah pemirsa, berbicara masalah ruqyah yang mengandung unsur syirik, maka pasti ada ciri-cirinya dari ruqyah tersebut. Tim Berita Islami masa kini akan memaparkan apa-apa saja yang menjadi cirinya, dan ini bertujuan untuk tidak tertipu atau malah menjadi ikut-ikutan tersesat. Lihat main-main. Yang pertama ialah bersentuhan langsung dengan pasien. Ya, pemirsa, memegang tubuh seseorang yang bukan muhrimnya, bahkan bersentuhan langsung tanpa berantara itu memang tidak boleh. Akan tetapi banyak di televisi di mana ada peruqyah yang menyentuh langsung pasiennya itu, dan ternyata itu tidak boleh dan termasuk ke dalam salah satu ciri penyimpangan di ruqyah. Ciri yang kedua yaitu ruqyah memang membaca bacaan ruqyah, namun ia mengaku bisa mengobati pasien dari jarak jauh. Arti dari ruqyah itu adalah mendoakan pasien atau orang yang sakit.
Berarti dengan kata lain, peruqyah harus berinteraksi langsung dengan pasien. Maka jika ada peruqyah yang mengaku bisa mengobati dari jarak jauh, berarti itu termasuk menyimpang. Pemirsa beriman, ada beberapa peruqyah yang mengaku dapat melihat jin dan bisa menangkapnya. Dan itu termasuk ke dalam perilaku menyimpang karena sebenarnya ruqyah itu hanyalah membaca bacaan doa yang baik sesuai ajaran Islam. Penyimpangan yang keempat yaitu ruqyah yang melakukan jurus-jurus pernafasan tenaga dalam. Dalam hal ini, mungkin peruqyah memang membacakan doa, akan tetapi jika ia melakukan jurus tenaga dalam, maka ruqyah yang ia lakukan tersebut adalah salah. Penyimpangan yang terakhir adalah ruqyah yang membaca bacaan doa yang dicampur dan tidak jelas maknanya. Bahkan ada pula yang hanya komat kamit saja. Kalau ada peruqyah yang seperti itu, sudah jelas bahwa itu salah dan menyimpang. See the Allah sign is here. Yes. Yeah? Yes. So why you not become Muslim? Say La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. La ilaha illallah. La ilaha illallah. There is no God but Allah. There is no God But Allah. but Allah. Muhammad Rasulullah. Muhammad, Muhammad, he is messenger of Allah. messenger of Allah. 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 Inshallah. Yeah, and leave his body to the right leg. Pemirsa berita Islami masa kini, ruqyah itu memang diperbolehkan asalkan dibacakan dengan doa-doa yang sesuai ajaran Islam, serta harus yakin bahwa itu semua berpengaruh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yang paling penting tidak mengandung unsur-unsur yang syirik, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Al-Quran Surat Yunus ayat 57. Out by the way of Allah. Get out by the way of Allah. Out. Out. Otherwise you will get burned. Out. Out. Nah pemirsa, Wisnu sekarang juga udah tahu dong tentang ruqyah akhirnya. Ya, alhamdulillah ini menjadi pengetahuan yang baru untuk aku dan insya Allah juga pengetahuan yang baru untuk pemirsa juga ya. Dan seperti yang jelaskan tadi, memang ketika kita ingin meruqyah seseorang itu doanya ada di Al-Quran. Selain itu juga ketika kita berhasil meruqyah seseorang, jangan pernah beranggapan itu adalah dari kita sendiri, tapi itu semua karena dari Allah ya. Benar, dari izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali. Nah Wisnu jangan kemana-mana juga nih pemirsa, karena kita masih punya berita yang menarik lagi. Oleh karena itu tetap di Berita Islami Masa Kini. Nah ya, nggak terasa nih, kita sudah 30 menit menemani pemirsa. Insya Allah semuanya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah buat pemirsa nih, jangan lupa yang mau kasih saran, kritik, ataupun ide, kita mau bahas soal apa sih, langsung aja di tweet kita @berman_ttv. Dan jangan lupa ya untuk follow Twitter kita ya. Ya betul banget. Oke pemirsa, jangan lupa untuk saksikan terus Berita Islami Masa Kini setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 sore sampai jam 6 sore hanya di Trans TV, milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.